Hari ini kita jalan-jalan ke kandang pengembangan sapi di daerah Sragen. Nanti detailnya kita tanya kepada pemiliknya langsung. Ya, suasana mendung, berkabut. Permisi Pak, boleh minta waktunya Oke. sebentar? Siap, silakan monggo. Monggo Mas. Wah, lagi santai ini Pak. Ya. Jadi kebetulan sudah posisi santai sekarang. Ngapunten sebelumnya saya sambil duduk pegel soalnya Mas mau bersih kandang, bersih sapi, biar sapi. Sini lagi santai-santainya, jadi mohon maaf kalau saya sambil duduk santai. Ini kandang lereng lawu Mas, untuk Pareto Farm. Jadi untuk di sini saya ini istilahnya usaha di bidang penggemukan sapi Mas, penggemukan sapi. Jadi dengan harapan untuk pembelian sapi-sapi yang istilahnya bibitan unggul ataupun sapi-sapi yang kurus, jadi saya gemukkan. Nah nanti dari 3 sampai 4 bulan, nah itu sapi itu saya jual. Intinya untuk di Pareto Farm sendiri seperti itu. Jadi selain sapi, saya sendiri juga di sebelah juga ada kandang kambing. Kalau kambing sendiri kita sistemnya breeding Mas, jadi kita ambil peranakannya. Tapi kalau sapi di sini untuk jenisnya sendiri saya suka jenis-jenis limosin dan ada satu untuk yang simetal seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya sendiri dengan Aples Mas. Gitu kalau ya? namanya Dimas Aples itu aja. Tapi kalau di lain tempat itu biasanya orang manggil saya Dimas, tapi kalau di daerah sini lebih dikenal dengan Aples. Jadi lebih akrab, biasanya dipanggil Aples saja. Kalau saya suka manggil nggak apa-apa ya, nggak keberatan kan? Boleh, silahkan, yang penting jangan apa aja Mas, kesana sih kayak wong tuwek Mas. Karena saya Insyaallah. sendiri kan panggilannya Om Capi gitu kan. Oh iya, siap-siap Om Capi nggih. Jadi awalnya bagaimana Pak? Anda kok bisa membuka lahan untuk pengembangan sapi ini? Apakah Anda mutlak seorang peternak, pengembang atau bagaimana? Kalau sebenarnya gagasan awal itu memang dari orang tua sih Mas. Berapa kali orang tua menginginkan bahwa punya lahan, jadi berharapan bahwa lahan ini bisa dimanfaatkan. Nah, dari situ kalau saya sendiri sebenarnya untuk saat ini saya sendiri masih aktif bekerja Mas di salah satu karyawan saya, jadi di suatu kota. Kebetulan ini hari libur, jadi kalau tiap libur saya biasanya pulang, ya saya rambut sendiri. Tapi kalau memang saat saya bekerja, saya ada anak kandang Mas, jadi yang tiap hari kasih makan, membersihkan sapi. Tapi kalau pas libur gini ya ngisi waktu luang, saya pulang ke kampung sekalian menjenguk orang tua sambil istilahnya ya wis belok sapi, rumah sapi, istilahnya seperti itu. Jadi pada dasarnya mulai dari keinginan orang tua itu dan tentunya menyiapkan masa tua Mas. Jadi kalau memang istilahnya sebagai karyawan saja, saya kira memang masa tua itu kan belum ada jaminannya. Tapi kalau memang dengan harapan saya dengan usaha seperti ini itu bisa menjadi istilahnya kita merantau, suatu saat kita pasti keinginannya pulang ke suatu daerah asal kita itu ada Mas. Jadi saya berharap suatu saat ya saya pulang ke sini menikmati masa tua saya di tempat ini, karena ya itu tadi sejauh-jauhnya kita merantau itu tetap pasti merindukan kampung halaman. Jadi Gitu ya? ya salah satu motivasi saya untuk istilahnya bukan pengembangan sih Mas, ini saya garis bawahi. Kalau pengembangan kan lebih ke arah breeding, itu menghasilkan sapi baru, tapi ini lebih ke arah penggemukan. Jadi penggemukan di mana 3 sampai 4 bulan itu bisa saya jual, atau mungkin saya mencari momen-momen peak season seperti Idul Adha seperti itu Mas. Jadi awalnya ini berarti beli masih anakan ya Pak ya? Masih usia berapa kira-kira? Kalau sepengetahuan saya Mas, jadi di dunia sapi itu ada pedetan, kemudian ada bakalan, dan ada sapi-sapi roan. Jadi untuk pedetan sendiri kan biasanya itu kalau orang bilang itu ya masih usia di bawah 1 tahun 8 bulan, atau mulai dari lahir sampai 1 tahun lah, itu bisa dibilang katakanlah pedetan. Untuk jenis sapinya jenis apa?
Untuk sapinya sendiri, untuk yang di sini kebetulan saya suka jenis-jenis limosin sama simetal, karena menurut riset kan memang sapi-sapi limosin metal itu dagingnya kualitasnya bagus, dan untuk pengemukan ya hasilnya sudah ada penelitian bahwa itu kualitas daging dan hasilnya bisa bagus itu sih Mas. Untuk perawatan dan lain-lain kira-kira bagaimana? Lebih mudah atau lebih susah daripada sapi jenis kampung biasa? Untuk perawatan sebenarnya itu sama saja Mas, cuma kan memang untuk sapi-sapi pengemukan lebih ekstra ke kita ke makanannya. Jadi proteinnya kalau mungkin sapi kampung kan kasih rumput, tidak istilahnya nanti besar-besar sendiri. Tapi kalau kita itu mengejar bobot, kita pelihara sapi-sapi yang jenis istilahnya simetal, kemudian limosin, itu kan kalau kita tidak beri protein yang sesuai, kita tidak beri konsentrat, nanti perkembangannya itu akan lama Mas. Jadi lebih investnya itu ke makanan yang mengandung protein tinggi itu sih Mas. Kalau untuk rumput ini saya perhatikan kayaknya beda ya dengan rumput yang dimakan sapi-sapi pada umumnya. Kalau rumput sebenarnya sudah familiar sih Mas, maksudnya rumput konsumsi sapi kan memang ada beberapa jenis rumput, istilahnya rumput, ada rumput gajah, rumput pakcong. Nah itu ini kalau rumput di sini sebenarnya rumput gajah sama pakcong Mas, jadi bukan rumput liar. Jadi kita memang tanam, kita pupuk dengan harapan memang untuk lebih memudahkan, intinya seperti itu Mas. Tapi kalau petani istilahnya orang-orang desa kan dia karena mungkin sapi, kalau petani itu kan sambil ke kebun dia mencari rumput liar, nah itu kan konsepnya petani seperti itu. Tapi kalau konsep penggemukan mau nggak mau bank pakan itu harus disediakan Mas, berupa rumput gajah itu kita tanam sehingga memang nanti bisa kontinu kita kebutuhan pakan itu sendiri, untuk rumput itu sendiri terpenuhi, termasuk damen juga. Ada campuran lain nggak dari sekedar rumput? Itu tadi Mas, jadi untuk penggemukan memang apa namanya itu lebih sebenarnya pakan utama itu lebih ke konsentratnya Mas. Jadi lebih ke komboran, saya pakai komboran, saya pakai konsentrat, kemudian ada saya campur ongkot dan ampas tahu juga. Cuma kalau hanya itu, seperti harfiahnya hewan sapi sendiri kan mamalia, jadi memang konsumsinya serat itu harus tinggi Mas. Jadi serat itu juga tidak boleh dihilangkan, itu juga faktor yang sangat penting sekali. Jadi walaupun kita pakai konsentrat, kita tidak boleh melupakan atau tidak boleh menghilangkan harfiahnya sapi itu sendiri, yaitu damen, kemudian rumput. Nah itu sebagai cemilan itu tadi. Tapi untuk yang membuat daging itu konsentratnya itu tadi. Untuk usia pemeliharaan sendiri Pak, kira-kira dari titik kita beli tadi yang katanya usia 8 bulanan ya, dari usia lahir kan 8 bulan, kemudian untuk penggemukan di sini sampai berapa lama kira-kira untuk gini, menjadikan sapi ini layak jual? Iya, jadi gini, tadi saya infokan untuk perdetan, kalau yang di sini kebetulan itu sudah istilahnya sudah usia rowan semua Mas. Jadi rowan itu usia memang sapi itu sudah di atas 1,5 tahun, jadi sudah mendekati POL atau P1 Mas. Jadi sapi P1 atau sudah istilahnya sudah mengerang-erangi sapi-sapi ruan, sapi yang kurus tapi sudah usia itu bisa kita lakukan penggemukan 3 atau 4 bulan. Saat gemuk kita bisa lepas, kita ambil dagingnya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau jangka panjang untuk istilahnya untuk kontes atau mungkin apa namanya itu sapi bagusan, prospek panjang, itu kita cari yang bakalan yang bagus di atas perdetan, di istilahnya usia mulai 8 bulan atau 1 tahun, kita prospek jangka panjang. Tapi kalau 3-4 bulan itu saya mencari sapi-sapi yang ruan, sapi-sapi yang kurus kita gemukkan. Dan untuk saya perhatikan ini kan kandangnya beda ini Pak. Kalau yang saya tahu kan kandang-kandang sapi di kampung itu ya terbuat dari bahan kayu yang model tradisional. Nah untuk memelihara sapi ini, apakah harus seperti ini kandangnya yang berbentuk modern, sudah bersih, tidak tampak kumuh dan tidak ada sistem pendiangan itu? Jadi untuk salah satu faktor penggemukan atau pembelian sapi menurut saya kan memang kebersihan Mas. Dan untuk pola konsep kandang saya sendiri itu memang ada jurnal dari pemeliharaan sapi di khususnya Asia Tenggara.
Jadi memang untuk kulungan sendiri itu kalau dengan nanti disasut itu berbeda Mas. Jadi kalau rata-rata di kampung kan kulungannya itu tinggi setinggi dedek sapi, kemudian baru dikasih tempat pakannya itu. Tapi kalau di sini lebih arah di mana sapi itu makan itu menunduk. Nah itu kan saya kembalikan lagi bahwa kodratnya sapi itu makannya rumput Mas, sedangkan rumput itu kan di bawah. Nah jadi saat sapi menunduk secara tidak langsung dia keluar air liurnya. Nah air liur itu yang istilahnya untuk mencerna makanan. Itu jadi saya kembalikan, saya konsep kandang ini baik tempat pakan itu seperti sapi di alami urip hidup alamiah. Jadi lebih condong ke bawah. Kemudian karena terkait untuk kandang mungkin tadi Masnya bilang modern, itu tadi sekali lagi ya karena mungkin ya saya inginnya itu kandang buat ngopi itu enak Mas, kemudian buat santai itu bisa. Jadi lebih saya suka bersih, jadi biar mudah. Kalau kandang-kandang yang konsepnya mungkin masih petani kotor gitu kan ya saya rasa untuk pertumbuhan sapi juga sedikit terhambat. Menurut saya sih itu sih Mas. Untuk nilai ekonomisnya Pak, kira-kira bagaimana? Kalau nilai ekonomis untuk pemeliharaan sapi ini, jadi tadi sudah saya singgung di depan ya Mas. Jadi untuk penggemukan itu sendiri saya memang menargetkan untuk perputaran itu 3-4 bulan. Itu dari sapi-sapi yang saya beli, sapi-sapi ruan itu bisa saya lepas. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga mengejar peak season Mas, seperti momen-momen Idul Adha, karena tentunya kan saat momen itu kan 1 tahun sekali, dan itu istilahnya panennya peternak atau penggemukan sapi itu di momen-momen Idul Adha. Jadi ada dua main bisnis di sini Mas. Jadi untuk 3 bulanan untuk memutar istilahnya roda dari peternakan ini atau penggemukan ini. Nah nanti kita ambil momen peak seasonnya di saat Idul Adha seperti itu. Jadi kalau 3-4 bulan kita lepas ke jagal, kita lepas ke penyembelian, RPH, kita timbang dengan timbangan harga kiloan. Tapi kalau momen Idul Adha ya kita mau nggak mau kita cari Sokibul Kurban di mana yang memang minat dengan sapi-sapi dari Pareto Farm atau kandang lereng lain. Jadi sapi ini dijual dalam hitungan kilo ya? Kilo bobotnya maksudnya? Kalau 3-4 bulan, jadi ya ada beberapa Mas jual, kita juga bisa jual ke pasar lewat iklan. Tapi memang istilahnya untuk mencari yang pasti itu 3-4 bulan itu kita timbang, kita jual timbangan itu sesuai dengan harga timbangan bobot timbangan jobrok Mas. Jobrok itu sapi posisi hidup kita naikkan ke timbangan. Nah itu beratnya berapa, biasanya untuk saat ini harganya kisaran 50.000 sampai mungkin ada ya naik 50.000 naik turun lah Mas. Itu kita kalikan dari berat bobot sapi itu sendiri seperti itu. Sampai berapa kilo Pak kira-kira untuk harga layak untuk layak jualnya ini ya? Dia kira-kira dalam bobot berapa kilo atau berapa kintal? Contohnya mungkin beberapa sapi yang ada di sebelah sana ya Mas, itu kan ada 3 yang mungkin kalau memang untuk saat ini dijual itu sudah istilahnya sudah bisa lah kan, seperti itu. Karena kan kemarin untuk belinya sendiri juga saya itu sudah di sapi-sapi ruan yang dibobot di mana dia sudah di atas 400. Jadi saya openi atau saya pelihara, saya penggemukan itu untuk jalan 3-4 bulan ini sudah dibobot hampir 700 Mas. Nah itu kan sudah istilahnya sudah kita ada kenaikan bobot sekitar 250 sampai 250 kilo lah, 200 sampai 250 kilo. Nah itu sudah bisa siap jual. Tapi ya sekali lagi kalau memang nanti menguntungkan Idul Adha mungkin bisa dilepas Idul Adha, atau mungkin nanti saat ke jagal atau RPH itu tadi. Untuk sistem pembelian nih kan tadi dibilang untuk momen kurban gitu ya. Misalnya ada orang yang beli di saat jauh dari momen kurban, kemudian selang 1-2 bulan diambilnya di pas momen hari kurban, itu bagaimana perhitungannya? Bisa nggak?
bisa mas, jadi mungkin seperti ini, mungkin maksudnya mas siapa tadi? Loh, Om Capi. Om Capi, oh ya Om Capi. Jadi gini Om Capi. Jadi kan mungkin ada kadang kan sofibul korban itu kalau nyari di hari H itu kadang kan pripun guys, susah Gitu takutnya ya. harganya juga takutnya mahal, kemudian nanti dikejar dan sebagainya. Kalau di sini sih sistemnya kita fleksibel mas, kita juga melayani mungkin kalau memang ada sofibul korban yang kira-kira berminat dengan sapi-sapi di Pareto Farm, misalnya untuk mencari untuk hari H, namun untuk nanti bulan ini atau mungkin nanti kurang 3 bulan, nanti bisa menghubungi kami atau pihak Pareto Farm, nanti kira-kira deal dengan harga bisa perkiraan timbangan nanti saat hari H itu bisa mas. Jadi contohnya untuk sapi saat ini kita di berat 650 mas, jadi sudah hampir mau 700, nanti katakanlah nah dibeli deal, kita deal untuk korban, kemungkinan kan ini sapi-sapi ini kan nanti dibobot 800 sampai 900. Dan nanti kita tinggal deal di harga berapa? Atau saya deal mas nanti harga 75 juta, monggo di DP 40 sampai 50%, kita akan jamin, kita garansi mas, baik garansi pemeliharaan dan kita garansi untuk berat bobotnya sampai harinya itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Karena di sini alhamdulillah juga sudah ada timbangan mas, jadi untuk tiap bulannya itu sapi-sapi di sini sudah terkontrol untuk kenaikan berat badannya itu untuk tiap bulannya itu ketemu berapa. Jadi kan udah katakanlah tiap bulan itu ketemu 60 kilo, jadi kan kita tinggal kalkulasi kemungkinan nanti sampai Idul Adha itu peaknya itu di berapa kilo. Itu sih mas. Jadi kalau memang nanti kemungkinan sampai Idul Adha, mohon maaf ada tidak minta emang sapinya mungkin sakit atau seperti apa, kita bisa garansi dengan tukar dengan sapi yang lain Yang sejenis tentunya. yang sejenis, dan tentunya dengan kesepakatan yang sama mas, dengan bobot yang sama, dengan nanti kita tawarkan juga ke sofibul korban. Tapi kan hal seperti itu biasanya sih jarang terjadi mas, jarang terjadi, karena sekali lagi walaupun kita sudah deal, kita tetap upayakan perawatan semaksimal mungkin, karena itu dari misalnya tanggung jawab dari pihak Pareto Farm itu sendiri.